Bab 891. Juara kompetisi benua naga. Ledakan. Tubuh bos Sakura meledak menjadi hujan darah. Yang tersisa hanyalah bau darah yang menyengat. Semua orang yang hadir tercengang ketika mereka melihat si jenius dari keluarga Bushido Pulau Pasifik itu meledak hanya dengan satu pukulan. Direktur, bukankah Li Qingfeng agak terlalu kasar? Sambil mengerutkan kening, Zhang Yuanlei menatap Feng Wuchao di sampingnya. Feng Wuchao terdiam beberapa saat dan raut wajah aneh muncul di wajahnya. Lalu ia berkata, dia mencoba mengejutkan penduduk Kepulauan Pasifik, mengaku kalah atau akan meledak. Feng Wuchao sangat cerdas dan telah menebak dengan tepat niatan Qingfeng. Para penonton adalah perwakilan dari berbagai negara, dan ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan kekerasan brutal Li Qingfeng. Mereka akhirnya mengerti mengapa para peserta mengaku kalah. Sambil mengeringkan keringat dingin di dahinya, perwakilan tim Singapura sangat menyesal telah mencoba memaksa Tian Mingli untuk melawan Li Qingfeng. Untunglah Tian Mingli tidak menurutinya, kalau tidak, ia akan bertanggung jawab atas kematian Tian Mingli saat ia kembali ke rumah. Tentu saja, kekerasan brutal Lili hanya terbatas pada penduduk Kepulauan Pasifik. Itulah caranya untuk mengejutkan musuh-musuhnya. Pada saat ini, semua peserta konvensi menatap Qingfeng Li dengan kekaguman dan kengerian di mata mereka. Bahkan tetua kedua dan ketiga pun tampak ketakutan. Bos Sakura yang meledak, sang Grandmaster tingkat puncak, hanya dengan satu pukulan, Li Qingfeng terlalu kuat bagi mereka. Mereka bertukar pandang dan melihat kengerian di mata masing-masing. Mereka tahu bahwa bahkan mereka pun tidak bisa mengalahkan Lili. Namun mereka berdua menginginkan perangkat spiritual tingkat atas pada Qingfeng Li. Tetua ketiga, tolong pulang dan bawa seorang ahli mantra arai. Kita akan membunuh Li Qingfeng setelah menjebaknya dalam arai. Tetua kedua, Ono Izu, berbisik kepada tetua ketiga. Seorang ahli mantra susunan dapat mengeluarkan susunan mantra yang kuat dan menjebak orang sebelum menyerang mereka. Tetua ketiga mengangguk setuju, mengetahui seorang ahli mantra susunan memiliki peluang lebih baik untuk mengalahkan Qingfeng Li daripada seorang guru besar. Dia melemparkan pandangan dingin ke arah Qingfeng Li lalu pergi. Setelah menyaksikan ledakan bos Sakura, semua peserta lainnya mengaku kalah. Terjadi perseteruan mendalam antara Pulau Pasifik dan Huaxia dan para pesertanya tidak pernah mengakui kekalahan. Demi kehormatan kaisar mereka dan semangat Bushido, penduduk Kepulauan Pasifik akan melawan Qingfeng Li dengan mempertaruhkan nyawa mereka jika mereka berpikir ada sedikit kemungkinan untuk mengalahkannya. Namun, kekuatan mereka terlalu besar dan kemungkinannya nol. Bahkan dengan senjata spiritual tingkat rendah, pedang siklon, bos Sakura diledakkan oleh Li Qingfeng. Orang-orang itu, yang tidak memiliki senjata spiritual, tidak berani melawannya. Anggota tim Pulau Pasifik yang tersisa berjalan menuju arena dan, satu persatu, mengakui kekalahan. Pada akhirnya, ronde ketiga berakhir dengan kemenangan Huaxia. Li Qingfeng memenangkan pertandingan sendirian tanpa kontribusi apapun dari Peri Bunga maupun Qin Xianxi. Ketika Qingfeng Li kembali ke tim Huaxia di akhir pertandingan, semua anggota tim menatapnya dengan kagum karena merupakan suatu kehormatan besar bagi orang Huaxia untuk mengalahkan penduduk Kepulauan Pasifik. Qingfeng Li, kau begitu kuat sehingga tak ada seorang pun yang bisa menandingimu di alam Grandmaster, kata Peri Bunga dengan suara lirih. Dia memiliki kekuatan misterius dalam tubuhnya dan bisa membaca kekuatan Qingfeng. Ia tahu bahwa bahkan dengan alat spiritualnya, cermin teratai, ia mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Ia mengira kekuatan fisiknya yang luar biasa adalah hasil dari pengembangan diri yang misterius. Tersenyum tipis, Lili tidak menjawab. Namun, ia cukup setuju dengan Lili bahwa ia tak tertandingi di ranah Grandmaster, kecuali para praktisi otodidak. Xian Ziqin berjalan mendekat dan berkata dengan suara pelan, Qingfeng Li, ikut aku. Ada yang ingin kukatakan padamu. Bingung, Qingfeng Li mengikutinya ke sudut terdekat. Nona Qin, ada apa? Setelah kau dinobatkan sebagai juara, aku ingin kau berbaik hati kepadaku dan meminta rumput naga, yang merupakan bahan untuk ramuan pemanjang umur. Jangan khawatir, Nona Qin. Saya akan meminta rumput naga meskipun Anda tidak menyebutkannya. Saya akan menggunakannya untuk membuat ramuan pemanjang umur untuk ayah Anda. Xian Ziqin menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Ia tahu ia meminta terlalu banyak karena Lili tidak akan menerima imbalan apapun dari Biro Keamanan Khusus karena membawa tim Huaxia meraih kemenangan jika ia meminta rumput naga. Setelah istirahat sejenak, Qingfeng Li melangkah ke arena sekali lagi. Melihatnya di arena lagi, para peserta dari Pulau Pasifik tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan karena tidak ada yang ingin mati seperti bos Sakura. Ya, mereka takut dan tidak ingin mati. Karena mereka bahkan lebih lemah dari bos Sakura, satu-satunya pilihan mereka adalah mengakui kekalahan. Begitu pula seluruh peserta dari negara lain mengakui kekalahan begitu menginjakan kaki di arena. Tak tertandingi,
King Feng Li memenangkan tempat pertama untuk tim Huaxia di konvensi bela diri kuno benua naga sementara Peribunga dan Xian Ziqin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melangkah ke arena. Juara konvensi bela diri kuno benua naga ke-50 adalah King Feng, kata wasit parubaya itu dengan suara lantang. Semua orang memandang King Feng Li dengan rasa iri, cemburu, dan heran. Dia adalah juara dengan kemenangan terbanyak dalam 50 tahun terakhir sejak dibentuknya konvensi tersebut. King Feng Li berjalan ke panggung penghargaan dan menerima segel giok Kekaisaran Sembilan Naga, harta nasional yang telah dibawa ke Kepulauan Pasifik dan jatuh ke tangan pasukan bela diri kuno negara tersebut. Penduduk Kepulauan Pasifik telah berencana untuk memancing pasukan bela diri kuno Huaxia dengan segel giok Kekaisaran Sembilan Naga ke Kepulauan Pasifik dan kemudian membunuh mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pasukan mereka sendiri akan dibunuh oleh Li Li dan akhirnya menyerahkan segel giok kepadanya. Bab 892. Segel giok Kekaisaran Sembilan Naga. Li Qingfeng berdiri di podium dan dikelilingi oleh para pendekar kuno dari berbagai negara di benua naga. Mereka semua menatap Li Qingfeng dengan mata berbinar-binar, penuh rasa iri. Di depan Li Li, terdapat segel giok Kekaisaran berwarna emas. Segel giok Kekaisaran terbagi menjadi beberapa jenis. Ada yang berwarna putih, zamrud, dan emas, dengan emas sebagai tingkatan tertinggi. Segel giok Kekaisaran Sembilan Naga berwarna emas, seukuran telapak tangan, dan diukir dengan 9 naga. Setiap naga tampak hidup, karenanya dinamakan segel giok Kekaisaran Sembilan Naga. King Feng Li mengambil segel giok Kekaisaran Sembilan Naga di tangannya, yang merupakan hadiahnya. Anak kecil, ini bukan segel giok Kekaisaran Sembilan Naga biasa. Di dalamnya terkandung energi misterius. Kau bisa mencobanya dengan menyalurkan esensi vitalmu ke dalamnya. Kaisar Malam Kegelapan menggunakan transmisi suara dan mengatakannya langsung ke pikirannya. Li Qingfeng mengangguk. Ia mulai menyalurkan energi esensi vital, lalu menyalurkannya ke dalam segel giok Kekaisaran Sembilan Naga. Energi Li Qingfeng baru saja memasuki segel giok Kekaisaran Sembilan Naga, dan ia sudah menemukan segel emas. Bentuknya seperti bola emas, dan di dalamnya tampak seekor naga emas yang sedang terbang, tetapi bayangannya sangat kabur. Dia menyalurkan energi spiritualnya langsung ke dalamnya setelah esensi vital. Ketika energi spiritual Li Qingfeng memasuki segel giok Kekaisaran Sembilan Naga, bola cahaya keemasan dari segel giok Kekaisaran Sembilan Naga tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan. Bola cahaya itu langsung berubah menjadi bola cahaya keemasan dan langsung memasuki kepala Li Qingfeng. Sial, bagaimana bola cahaya keemasan dari segel giok Kekaisaran Sembilan Naga bisa masuk ke kepalaku? Merasakan bola cahaya keemasan di kepalanya, Li terkejut. Setelah ia menyuntikkan energi spiritualnya, benda itu keluar dari segel giok Kekaisaran Sembilan Naga dan memasukinya. Benda itu mengikuti energi spiritual kembali ke dalam pikirannya. Senior, bola emas misterius dari segel giok Kekaisaran Sembilan Naga masuk ke dalam pikiranku. Apa yang harus kulakukan? Wajah King Feng Li memucat dan ia bertanya kepada Kaisar Malam Kegelapan melalui transmisi suara. Dia tahu bahwa Kaisar Malam Kegelapan mengetahui banyak hal dan mungkin bisa menjelaskannya kepadanya. Anak kecil, jangan khawatir. Bola emas itu adalah energi mistis dari segel giok Kekaisaran Sembilan Naga. Seharusnya tidak membahayakanmu. Tinggalkan tempat ini dulu, dan kami akan menyelidikinya, kata Kaisar Malam Kegelapan melalui transmisi suara. Ia tampak tidak khawatir. Li Qingfeng tampak khawatir. Bola cahaya keemasan itu ada di pikiranku, bukan di pikiranmu. Tentu saja, kamu tidak terlihat khawatir. Namun, Li tahu bahwa Kaisar Malam Kegelapan benar. Ini bukan tempat untuk berlama-lama. Ia berdiri di tengah podium untuk waktu yang lama. Bagi yang lain, mereka tampak seperti hanya berdiri di sana untuk waktu yang lama. Segel giok Kekaisaran Sembilan Naga, yang juga berwarna emas, kini menjadi suram karena energi misterius di dalamnya telah diserap oleh Li Qingfeng. Namun, tidak ada yang menyadarinya. King Feng Li membawa segel giok Kekaisaran Sembilan Naga ke tim seniman bela diri Huaxia dan berkata kepada Feng Wuchao, "Ini Direktur Chao, aku akan memberimu harta karun dari Huaxia ini." Ada sedikit kebahagiaan dan kegembiraan di wajah cantik Feng Wuchao yang dingin. Segel giok Kekaisaran Sembilan Naga dibentuk oleh Kaisar Qin dalam sejarah, simbol Huaxia. Namun, segel itu diakuisisi oleh Kepulauan Pasifik dan disimpan bersama mereka sejak saat itu. Feng Wuchao tidak menyangka tim Huaxia akan menang dalam kompetisi bela diri kuno yang diadakan di benua naga ini. Ia tidak terlalu berharap, dan tidak menyangka Li Qingfeng akan mengalahkan semua musuhnya. Meraih gelar juara dan mendapatkan segel giok Kekaisaran Sembilan Naga, sungguh sebuah kejayaan Huaxia. King Feng Li, kau telah berjasa besar bagi Tiongkok. Sebutkan hadiah apapun yang kau inginkan, kata Feng Wuchao sambil tersenyum. Perlu diketahui,
Feng Wuchao adalah Dewi Perang Huaxia. Meskipun wajahnya cantik, ia tidak pernah tertawa, memberikan kesan dingin kepada semua orang. Namun kali ini, ia tersenyum kepada Li Qingfeng, karena kontribusinya yang besar bagi Huaxia. Feng Wuchao tahu bahwa sumbangsih yang diberikan oleh King Feng Li terlalu besar, memenangkan kejayaan bagi negara, menghapus malu Huaxia, memperoleh kembali harta nasional, dan juga mengalahkan rakyat Kepulauan Pasifik di hadapan seluruh benua naga. Dia berpikir, bahkan jika aku mempromosikan King Feng Li sampai ke Mayor Jenderal, semuanya akan baik-baik saja. Direktur Chao, saya hanya ingin satu hal. Yaitu rumput naga, kata Li Qingfeng sambil tersenyum. Rumput naga adalah hadiah kedua yang diperoleh peri bunga. Ia pasti akan memberikan rumput naga itu kepada Feng Wuchao, itulah sebabnya Li Qingfeng mengajukan permintaan ini. Feng Wuchao mengangguk dan berkata, ya, aku akan memberimu rumput naga. Setelah Lili dari Li Qingfeng menerima penghargaan juara, peri bunga menerima hadiah kedua berupa rumput naga. Sementara itu, Qin Xianzi meraih hadiah ketiga berupa perangkat spiritual tingkat menengah. Setelah menerima hadiah, kedua wanita itu juga menyerahkannya kepada Feng Wuchao, karena dia adalah Direktur Biro Keamanan Khusus, perwakilan tingkat tinggi Tiongkok. King Feng Li, ini rumput naga yang kamu inginkan. Feng Wuchao tersenyum dan memberikan rumput naga itu kepada King Feng Li. Ini adalah rumput emas, memancarkan cahaya keemasan yang terang. Permukaannya mengalirkan lingkaran cahaya keemasan. Bagian dalamnya mengandung energi yang sangat besar. Lili meletakkan rumput naga di dekatnya. Ini adalah bahan penting untuk ramuan pemanjang kehidupan tingkat rohnya. Dalam suara merdu Xianzi Qin, tersirat rasa terima kasih. Ia tahu bahwa Li Qingfeng tadi bisa menuntut lebih baik. Namun, demi umur panjang ayahnya, ia justru meminta rumput naga. Setelah kompetisi seni bela diri kuno benua naga berakhir, tim-tim seni bela diri kuno mulai pergi satu demi satu. Suasana hati mereka sangat buruk. Perlu diketahui, dalam kompetisi bela diri kuno benua naga sebelumnya, tim-tim ini sering menang. Namun, dalam kompetisi tahun ini, tim seniman bela diri Huaxia tak terbendung. 3 besar semuanya diraih oleh tim seniman bela diri Huaxia. Wajar saja, mereka merasa tidak nyaman. Nama Li Qingfeng dengan cepat menyebar di benua naga karena penampilannya yang kuat dalam kompetisi seni bela diri kuno benua naga. Semua orang mengenal orang bernama Li Qingfeng, dan ketenarannya terus menanjak. Ada sebagian orang yang memujanya dan sebagian lagi yang membencinya. Meskipun kontes telah berakhir, krisis tiba-tiba datang. Li Qingfeng sudah merasakan beberapa niat membunuh. Niat membunuh ini semua berasal dari Pulau Pasifik. Kerugian terbesar kali ini adalah Pulau Pasifik karena mereka mengadakan kontes, namun rakyat mereka disingkirkan oleh Li Qingfeng. Harta karun itu juga ada di tangan Li Qingfeng, wajar saja mereka ingin membunuhnya. Kring kring kring. Sebuah panggilan telepon berdering, dan Lili mengeluarkan ponselnya. Ternyata itu panggilan dari Raja Iblis Singa. Ia pun bersemangat. Ia telah meminta pihak lain untuk mencari Raja Iblis Kelelawar Ungu di Pulau Pasifik. Mungkinkah ada berita? Baru saja Li Qingfeng menekan tombol jawab, suara Raja Iblis Singa terdengar cemas. Tuan muda, kami telah menemukan Raja Iblis Kelelawar Ungu. Dia sedang mengajar bahasa Mandarin di Universitas Sakura Pulau Pasifik. Tapi ada yang ingin membunuhnya dan dia sedang dikejar. Anda harus segera datang. Mendengar kata-kata Raja Iblis Singa, Li terkejut karena ia meminta bantuan. Ia tahu Raja Iblis Singa tidak akan meminta bantuan kecuali benar-benar putus asa. Mereka pasti dalam bahaya besar. Direktur Chao, peri bunga, Nona Qin, saya harus pergi. Sampai jumpa. Li Qingfeng menyapa beberapa orang dan segera berbalik. Lili ingin menyelamatkan Raja Iblis Kelelawar Ungu, dan dia tidak ingin diikuti oleh pasukan bela diri Huaxia. Bab 893. Raja Iblis Kelelawar Ungu. King Feng Li meninggalkan tim seniman bela diri Huaxia dan segera berlari menuju Universitas Sakura. Universitas Sakura adalah universitas terbesar di Kepulauan Pasifik, sekaligus universitas paling terkenal. Universitas ini merupakan universitas pertama di Kepulauan Pasifik, bahkan universitas terbaik di benua naga. Universitas Sakura memiliki banyak sekali jurusan, termasuk studi keuangan, studi sosial, studi medis, studi Cina, dan seterusnya. Ketika Raja Iblis Kelelawar Ungu melarikan diri ke Pulau Pasifik, dia bersembunyi di Universitas Sakura karena dia tahu bahwa tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Mereka yang mengejarnya tak akan pernah menyangka Raja Iblis Kelelawar Ungu akan mengajar di Universitas Sakura. Rencana ini telah berjalan lebih dari 10 tahun dan dia baru saja ditemukan. Di Universitas Sakura, seorang pemuda melarikan diri. Pemuda ini benar-benar masih sangat muda. Usianya baru sekitar 25 tahun. Wajahnya tampan, hidungnya mancung, alisnya seperti pedang, dan matanya seperti pedang.
Dia adalah Raja Iblis Kelelawar Ungu, salah satu dari 10 Raja Iblis teratas, dan yang termuda di antara para Raja Iblis teratas. 15 tahun yang lalu, ketika Raja Iblis Kelelawar Ungu mengikuti sang penakluk Tuan ketiga Li, dia baru berusia 10 tahun. Tahukah Anda, rata-rata orang baru remaja ketika berusia 10 tahun, masih duduk di bangku sekolah dasar, tetapi Raja Iblis Kelelawar Ungu berbeda. Ia sangat cerdas sejak kecil dan menunjukkan tingkat kehalusan serta bakat yang tinggi. Seorang seniman bela diri kuno pernah memberinya teknik kultivasi kecepatan, teknik gerakan kelelawar. Raja Iblis Kelelawar Ungu menjadi sangat cepat setelah menguasai teknik ini. Saat ia baru berusia 10 tahun, ia berlari secepat mobil. Sang penakluk menyukai bakat kecepatan yang dimiliki oleh Raja Iblis Kelelawar Ungu, sehingga memasukkannya sebagai salah satu dari 10 Raja Iblis teratas. Dari 10 Raja Iblis teratas, Raja Iblis Kelelawar Ungu adalah yang termuda, tetapi tercepat. Ia dijaga oleh Raja Iblis lainnya. Seniman bela diri kuno yang kemudian mengajarkan teknik kultivasi Raja Iblis Kelelawar Ungu dibunuh oleh Sekte Vampir. Raja Iblis Kelelawar Ungu menjadi murka dan mulai mencari Sekte Vampir untuk membalas dendam. Karena orang yang mengajarkan teknik kultivasi Raja Iblis Kelelawar Ungu merasa seperti gurunya, dan mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Demi membalas dendam kepada gurunya, Raja Iblis Kelelawar Ungu membunuh putra Sekte Vampir. Hal ini menyebabkan bencana besar. Sekte Vampir adalah kekuatan teratas di antara pasukan kelas 1 Huaxia. Mereka hampir mampu menembus benteng apapun dengan banyaknya master dan pemain kuat. Pada saat itu, sang penakluk telah menghilang, dan kelompok 10 Raja Iblis teratas juga dibubarkan. Raja Iblis Kelelawar Ungu memiliki jiwa yang lurus dan menghargai hubungan. Ia tahu bahwa jika ia tetap di Huaxia, Sekte Vampir akan mendatangi keluarga Li dan menimbulkan masalah. Ia tidak ingin menimbulkan masalah bagi keluarga Li. Agar tidak menghalangi keluarga Li, Raja Iblis Kelelawar Ungu melarikan diri ke Pulau Pasifik yang jaraknya ribuan mil. Ia menghabiskan tahun berikutnya bersembunyi sebagai profesor di Universitas Sakura Pulau Pasifik. Raja Iblis Kelelawar Ungu tidak hanya tampan, tetapi juga sangat berpengetahuan. Banyak siswa yang suka mendengarkannya, dan sangat umum bagi para wanita untuk menyukainya. Ada seorang Li Yingwang dari Huaxia yang kuliah di Kepulauan Pasifik dan menyukai Raja Iblis Kelelawar Ungu. Dia adalah gadis paling populer di Universitas Sakura. Wajahnya halus, kulitnya putih dan lembut. Hidungnya anggun, dan mulutnya sekecil buah ceri. Dia benar-benar gadis yang cantik. Li Yingwang menyukai Raja Iblis Kelelawar Ungu dan Raja Iblis Kelelawar Ungu menyukainya karena mereka berdua berasal dari Huaxia di negeri asing ini. Raja Iblis Kelelawar Ungu melonggarkan kewaspadaannya setelah jatuh cinta. Ia sering berjalan-jalan dengan Li Yingwang di kampus, membuat banyak orang iri. Seorang murid seni bela diri kuno dari Tiongkok mengejar Li Yingwang dan dikalahkan oleh Raja Iblis Kelelawar Ungu. Sang murid seni bela diri kuno kemudian menyelidiki Raja Iblis Kelelawar Ungu dan mengungkap identitasnya. Setelah identitas Raja Iblis Kelelawar Ungu terungkap, Sekte Vampir Huaxia menerima berita ini dan mengirim seseorang ke Pulau Pasifik untuk memburu Raja Iblis Kelelawar Ungu. Lagi pula, Raja Iblis Kelelawar Ungu telah membunuh putranya. Dia adalah musuh besar. Raja Iblis Kelelawar Ungu, kemana kau melarikan diri? Teriak 7 orang berjubah darah. Orang-orang berjubah darah ini berasal dari Sekte Vampir. Sedangkan Raja Iblis Singa dan Sekte Taring Serigala, mereka semua diblokir oleh Sekte Vampir. Sekte Vampir mengirimkan lebih dari 30 murid untuk membunuh Raja Iblis Kelelawar Ungu kali ini. Mereka semua adalah murid yang kuat. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki hubungan dengan Sekte Keluarga Karate Pulau Pasifik, sehingga mereka dapat mencegah Raja Iblis Kelelawar Ungu melarikan diri. Perlu diketahui, Raja Iblis Kelelawar Ungu sangat cepat, bagaikan sambaran petir. Ia seperti mobil ketika berusia 10 tahun. Kecepatannya seperti pesawat terbang. Ia melompat dan hanya meninggalkan bayangannya di udara. Kita hanya bisa melihat bayangannya, dan tidak akan bisa mengikuti tubuh aslinya. Secepat apapun Raja Iblis Kelelawar Ungu, itu tidak akan berhasil. Karena Sekte Vampir mendapat bantuan dari Sekte Keluarga Karate. Sekte Keluarga Karate itu sangat kuat di Pulau Pasifik. Mereka bisa dengan jelas melihat kemana Raja Iblis Kelelawar Ungu pergi melalui kamera dan monitor mereka, lalu memberitahu Sekte Vampir di mana harus mencegatnya. Ternyata, Raja Iblis Kelelawar Ungu telah mendekati jalan buntu. Gang buntu ini memiliki tembok tinggi di kedua sisinya. Dan di depannya juga terdapat tembok tinggi. Ia terjebak di dalamnya, tak bisa melarikan diri. Hei, Raja Iblis Kelelawar Ungu, kau sudah pergi bertahun-tahun. Hari ini adalah hari kematianmu, kata Sekte Vampir dengan garang. Ia memancarkan niat membunuh yang besar. Berdiri di belakang Raja Iblis Kelelawar Ungu adalah 8 murid Sekte Vampir dan 4 murid Karate Kepulauan Pasifik.
Kekuatan jahat Huaxia berkolusi dengan penduduk Kepulauan Pasifik. Hal ini membuat Raja Iblis Kelelawar Ungu sangat marah. Kau tahu, Raja Iblis Kelelawar Ungu itu seorang patriot. Dia mengajar di Kepulauan Pasifik dan hanya mengajar bahasa Mandarin, untuk memperkuat budaya Tionghoa. Dia tidak menyangka sekte vampir akan tanpa malu-malu bergabung dengan penduduk Kepulauan Pasifik. Raja Iblis Kelelawar Ungu menatap murid-murid sekte vampir di belakangnya, penuh dengan niat membunuh di mata mereka. Ia diam-diam mengambil senjata tersembunyi berwarna hitam dan meletakkannya di tangannya. Senjata hitam itu hanya seukuran telur, tetapi memiliki ujung yang sangat tajam. Warnanya hitam pekat dan memancarkan cahaya hitam redup. Bumerang ini adalah senjata yang sangat kuat. Raja Iblis Kelelawar Ungu sangat cepat dan dikombinasikan dengan bumerang ini, ia dapat menghasilkan kekuatan serangan yang sangat dahsyat. Bumerang, bisik Raja Iblis Kelelawar Ungu. Tangan kanannya menjentikkan bumerang itu dan bumerang itu melayang di udara. Melewati busur di udara, dan langsung melesat ke leher seorang murid sekte vampir. Pes! Darah mengucur deras di leher murid sekte vampir itu. Ia menatap Raja Iblis Kelelawar Ungu dengan ngeri, lalu jatuh ke tanah dan mati. Semuanya hati-hati, Raja Iblis Kelelawar Ungu punya bumerang, kata murid sekte vampir itu. Mereka semua tampak sangat marah. Bumerang sangat terkenal 15 tahun yang lalu. Bumerang telah membunuh banyak seniman bela diri kuno dan merupakan senjata yang ampuh. Pada saat ini, seorang lelaki tua bermantel darah muncul dari belakang dan berkata, bumerang sangat kuat. Kalian bukan tandingan, mundurlah. Melihat lelaki tua ini, para murid bermantel darah di sekitarnya mundur. Mereka tahu mereka tidak bisa mengalahkan Raja Iblis Kelelawar Ungu, tetapi lelaki tua itu bisa. Dia adalah pelindung sayap kiri sekte vampir, seorang seniman bela diri yang kuat di alam Grandmaster, tahap akhir. Alam darah iblis, ujar pelindung sayap kiri dengan suara berat, lalu melepaskan alam darah iblis, langsung menyelimuti Raja Iblis Kelelawar Ungu. Raja Iblis Kelelawar Ungu memucat dan ingin bergerak, tetapi menyadari bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia belum mencapai tingkat Grandmaster dan tidak bisa melarikan diri, sehingga ia dijebak oleh pelindung sayap kiri. Pelindung sayap kiri tersenyum dingin dan berkata, Raja Iblis Kelelawar Ungu, dulu kau membunuh putra tuan kami, sekarang giliranmu. Lili tiba tepat waktu. Ia melihat pelindung sayap kiri siap membunuh Raja Iblis Kelelawar Ungu, dan wajahnya tiba-tiba muram. Bab 894. Semua ditampar sampai mati. Aku ingin melihat bagaimana kau bisa membunuh Raja Iblis Kelelawar Ungu. King Feng Li tersenyum dingin dan berjalan keluar dari belakang. Setelah melihat kedatangan Li King Feng, reaksi pelindung sayap kiri berubah. Ada keterkejutan di matanya, karena dia tahu siapa Li King Feng. Li King Feng berusaha membunuh mereka di Pulau Gelap, tetapi sekte vampir akhirnya lolos. Setelah itu, pelindung sayap kiri dari sekte vampir menerima perintah dari pemimpin sekte vampir untuk membunuh Raja Iblis Kelelawar Ungu di Pulau Pasifik. Oleh karena itu, mereka langsung menuju ke sana dengan kapal. King Feng Li, ini urusan sekte vampir kami, bukan urusanmu, kata pelindung sayap kiri dingin. Wajahnya muram. Raja Iblis Kelelawar Ungu adalah bawahan ayahku, jadi itu urusanku. Li King Feng tersenyum dan berjalan ke depan. Seorang murid sekte vampir melihat King Feng Li bergerak maju, jadi dia mengulurkan tangannya untuk menghentikan King Feng Li bergerak maju. Bam! Lili mengangkat telapak tangannya dan menamparkan murid sekte vampir itu hingga mati hanya dengan satu serangan telapak tangan. Ia membenci kekuatan jahat ini karena ia tahu banyak pendekar kuno yang dibunuh oleh sekte vampir. Beraninya kau membunuh murid sekte vampir. Kami akan membunuhmu, teriak beberapa murid sekte vampir yang tersisa saat melihat rekan-rekan mereka terbunuh. Mereka mulai mengacungkan senjata ke arah King Feng Li. Bam 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 bam. Li King Feng mengulurkan tangannya dengan santai dan membunuh semua murid sekte vampir ini. Tubuh mereka meledak dan hancur berkeping-keping. Kekuatan Lili saat ini sudah tak terkalahkan di dunia persilatan kuno. Baik kekuatan ortodoks maupun non-ortodoks tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Melihat Li King Feng membunuh murid sekte vampir secara acak tanpa menggunakan kekerasan, wajah pelindung sayap kiri dan murid sekte klan karate Pulau Pasifik berubah drastis. Mereka sama sekali tidak menyangka Li King Feng sekuat ini. Wajah pelindung sayap kiri berubah muram. Hanya dalam sehari, ia tak percaya kekuatan Li King Feng menjadi lebih kuat dari sebelumnya dibandingkan saat mereka berada di Pulau Gelap. Hal itu membuatnya sangat ketakutan. Adapun Raja Iblis Kelelawar Ungu yang terjebak di alam darah iblis, wajahnya juga berubah. Namun, ia tidak takut, ia terkejut sekaligus takjub. Raja Iblis Kelelawar Ungu melihat bayangan kemunculan Tuan ketiga sang penakluk, Li, dengan melihat wajah Li King Feng. Ia tahu bahwa pemuda ini pastilah putra sang penakluk. King Feng Li, yang juga merupakan Tuan Muda Raja Iblis Kelelawar Ungu.
Raja Iblis Kelelawar Ungu adalah pria yang sangat berbakat yang tidak hanya menguasai teknik gerakan kelelawar, tetapi juga telah mencapai tingkat seniman bela diri kuno, tetapi hanya di alam surga bawah. Tentu saja, ia dapat melihat bahwa Li Lifeng berada di alam Grandmaster yang memang kuat. Li Qingfeng tersenyum pada Raja Iblis Kelelawar Ungu, mengisyaratkan agar dia tidak khawatir. Dia hanyalah pelindung sayap kiri dari Sekte Vampir, dan Li Qingfeng tidak peduli. Qingfeng Li, apa kau yakin ingin melawan Sekte Vampir hanya demi Raja Iblis Kelelawar Ungu? Wajah pelindung sayap kiri berubah muram, mengancam, dan berkata. Sekte Vampir, apa itu? Tanya Qingfeng sambil tersenyum. Kau berani mempermalukan Sekte Vampir. Terus kenapa? Sekelompok sampah penghisap darah. Mereka semua harus menghilang. Qingfeng Li, kau sedang mencari mati. Pelindung sayap kiri marah. Ia adalah pelindung sayap kiri dari Sekte Vampir. Karena itu, ketika ia mendengar hinaan dari pihak lawan, ia menjadi sangat marah. Mata Qingfeng Li menampakkan tatapan tajam, matanya dipenuhi dengan keinginan membunuh. Alam Inferno, kata Li Qingfeng dengan suara berat. Ia melepaskan api yang langsung membakar habis seluruh alam darah iblis milik pihak lawan. Apa pelindung sayap kiri itu gila? Beraninya dia menggunakan alam darah iblis itu pada Li Qingshan. Bukankah dia tidak tahu kelemahan roh darah iblis adalah api? Puci. Setelah kehilangan alam darah iblis, pelindung sayap kiri muntah darah. Wajahnya tampak pucat dengan sedikit kusam dan tidak berkilau. Melihat Li Qingfeng berjalan ke arahnya, wajah pelindung sayap kiri memucat. Pemuda di depannya terlalu kuat. Pelindung sayap kiri jelas bukan tandingan Li Qingfeng. Hal ini membuat pelindung sayap kiri merasakan betapa kuatnya Li Qingfeng. Jangan bunuh aku. Darah menetes dari mulut pelindung sayap kiri saat ia berkata. Ia memohon agar Li Qingfeng melepaskannya. Tak peduli siapa dirimu. Entah ortodoks atau non-ortodoks, bahkan orang sekuat itu pun akan memohon belas kasihan di hadapan maut. Lihat. Pelindung sayap kiri tadi agresif dan mengancam Lili. Tapi, sekarang dia hanya memohon untuk diselamatkan. Peng. Di hadapan pelindung sayap kiri yang memohon, Lili tidak banyak bicara. Ia langsung menamparnya hingga tewas hanya dengan sekali tamparan. Pelindung sayap kiri itu adalah seorang ahli di Sekte Vampir. Mustahil melepaskannya. Bagi iblis-iblis tak lazim ini, seseorang harus membasmi, kematian adalah satu-satunya tujuan mereka. Gang itu dipenuhi bau darah yang menyengat. Semua murid Sekte Vampir dibunuh oleh Li Qingfeng. Tak seorang pun selamat. Melihat pemandangan ini, wajah anggota Sekte Karate Pulau Pasifik berubah. Mereka siap untuk pergi. Mereka terlalu takut untuk tinggal bersama iblis jahat, Li Qingshan. Apakah aku sudah bilang akan membiarkanmu pergi? Tanya Qingfeng Li sambil tersenyum dingin. Qingfeng Li, ini Pulau Pasifik, kami salah satu dari 5 keluarga besar, klan karate. Sebaiknya kau lepaskan kami. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Qingfeng Li, kau memang kuat, tapi kau hanya satu orang. Bisakah kau lebih kuat dari seluruh Pulau Pasifik? Kuperingatkan kau sekarang, jika kau berani menyentuh kami, kau takkan bisa meninggalkan Pulau Pasifik hidup-hidup, kata para pemimpin klan karate sambil mengancam Qingfeng Li. Di Pulau Pasifik, 5 keluarga besar mendominasi seluruh aspek Pulau Pasifik. Mereka mampu mengendalikan segalanya, sementara klan karate adalah salah satu dari 5 keluarga besar. Mereka yakin bahwa ini adalah Pulau Pasifik, bahkan jika Qingfeng Li berani membunuh pengikut Sekte Vampir, dia tidak akan berani membunuh klan karate. Peng! Di hadapan tatapan terkejut para anggota klan karate, Lili kembali melancarkan serangan telapak tangan kanannya. Serangannya meledakkan Lili dan membuatnya menghilang. Melihat betapa kejamnya Li Qingshan, anggota klan karate lainnya ketakutan setengah mati. Ini Pulau Pasifik, beraninya Li Qingshan melakukan hal sekeji itu. Lili tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Telapak tangan kanannya kembali melambai, dan setelah beberapa kali hantaman, semua anggota klan karate ini tertembak hingga tewas. Hanya tersisa 2 orang di gang itu. Satu adalah Li Qingfeng dan yang lainnya adalah Raja Iblis Kelelawar Ungu. Ketiganya sudah mati. Raja Iblis Kelelawar Ungu dari 10 Raja Iblis teratas, bertemu dengan tuannya. Raja Iblis Kelelawar Ungu berlutut dengan hormat. Li Qingfeng tersenyum dan mengangkat Raja Iblis Kelelawar Ungu, lalu berkata, kau salah satu dari kami, tak perlu sungkan-sungkan. Aku akan menyembuhkanmu. Lili melihat Raja Iblis Kelelawar Ungu terluka oleh alam darah iblis. Wajahnya agak pucat. Lili menggunakan esensi vitalnya dan mentransfernya ke tubuh Raja Iblis Kelelawar Ungu. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi sehat dan berubah menjadi pria besar dan tampan. Bang bang bang. Derap langkah kaki yang cepat terdengar berlari ke samping, sesaat kemudian, sesosok wanita cantik sudah berada di depan Qingfeng Li.
Kulit wanita cantik ini putih bagaikan batu giok, sepasang mata menawan bak bintang, dengan daya tarik yang aneh. Si cantik ini tak lain adalah pelayan King Feng Li, Yoshiko Sato, saudara perempuan keluarga ninja. Tuan, Anda harus lari. Ada bahaya, seru Yoshiko Sato cemas sambil berlari ke arah King Feng Li. Bab 895. Membangkitkan garis keturunan kelelawar ungu. Yoshiko Sato, apa yang terjadi? Tanya King Feng Li. Ekspresinya berubah saat ia melihat ekspresi cemas Yoshiko Sato. Ahli susunan. Mendengar kata-kata ini, pupil mata King Feng Li tiba-tiba mengecil, karena dia paham betul kemampuan Arai Master, kemampuan untuk membentuk mantra dan menjebak orang di dalamnya. Di Gunung Inferno Thunder, Lily telah menyaksikan kekuatan Arai Guntur Langit. Saat itu, ia mendapat bantuan dari Kaisar Malam Kegelapan, dan hanya dengan bantuannya ia dapat menemukan pusat Arai dan mengendalikan guntur dan kilat. Tentu saja, Lily tidak benar-benar memiliki kemampuan untuk mengendalikan guntur dan kilat. Ia hanya mampu menggunakan kemampuan permata guntur langit untuk menarik petir turun dari langit, atau menyalakan kekuatan petir yang tersimpan di dalam permata guntur langit. Permata guntur langit adalah artefak Dharma yang dapat memanggil dan menyimpan petir. Li Qingfeng mendapatkannya dengan bantuan Kaisar Malam Kegelapan. Ah, ya, Kaisar Malam Kegelapan pastinya ahli dalam mantra susunan. Senior, jika Master Arai datang menyerangku, bisakah kau membantu? Tanya King Feng kepada Kaisar Malam Kegelapan melalui transmisi suara energi spiritualnya. Anak kecil, jangan khawatir, aku telah hidup lebih dari 100 tahun dan dikenal sebagai orang pertama di dunia seni bela diri kuno Huaxia. Aku familiar dengan metode Arai. Selama itu bukan mantra Arai tingkat surgawi atau lebih tinggi, aku bisa memecahkannya, jawab Kaisar Malam Kegelapan dengan bangga. Dahulu kala, Kaisar Malam Kegelapan mampu menyatukan dunia seni bela diri Huaxia, tidak hanya dengan kekuatan yang dahsyat, tetapi juga dengan pencapaian Arai dan alkimia. Ia terlibat dalam kedua aspek ini dan cukup berprestasi. Li Qingfeng senang mendengar ini dari Kaisar Malam Kegelapan dan langsung tenang. Dengan Kaisar Malam Kegelapan di pihaknya, apa yang perlu ditakutkan? Ayo satu, bunuh satu. Ayo dua, bunuh dua. Yoshiko, jangan khawatir, Arai Master tidak perlu ditakuti, kata King Feng Li sambil tersenyum sambil menepuk pipi Yoshiko. Pada saat ini, Raja Iblis Singa dan pasukan taring serigala yang tadinya hendak melindungi mereka dari para penyerang pun segera berlari menghampiri. Sang Taois adalah orang pertama yang berlari menghampiri Li Qingfeng. Bos, kau sudah datang, ia menyeringai. Tidak ada yang terluka, kan? Tanya King Feng Li. Taois menggelengkan kepalanya, tidak ada. Kami bertemu dengan sekte vampir yang sangat sulit dihadapi. Mereka sebenarnya meminta bantuan orang-orang Kepulauan Pasifik, tetapi kami berhasil melawan mereka. King Feng Li mengangguk dan tahu bahwa orang Kepulauan Pasifik adalah klan karate yang sangat dekat dengan sekte vampir. Kelelawar ungu kecil, kau baik-baik saja. Raja Iblis Singa menghampiri Raja Iblis Kelelawar Ungu dan bertanya dengan nada khawatir. Di antara 10 Raja Iblis, Raja Iblis Kelelawar Ungu merupakan yang termuda, sehingga iblis-iblis lain memanggilnya Kelelawar Ungu Kecil. Raja Iblis Kelelawar Ungu memutar matanya dan berkata, Singa, aku sudah dewasa. Aku sudah lebih dari 20 tahun sekarang dan kau masih memanggilku dengan nama itu, jangan panggil aku, kecil. Raja Iblis Singa tertawa sambil mengangkat lengan Raja Iblis Kelelawar Ungu, mengamatinya dari kiri, lalu mengamatinya dari kanan. Kelelawar ungu kecil, kau sebenarnya cukup tampan, hanya sedikit di bawahku. Raja Iblis Kelelawar Ungu sangat senang mendengar kalimat pertama karena ia dipuji atas ketampanannya. Namun, ketika mendengar kalimat kedua, ia langsung kesal. Apa maksudmu, sedikit lebih buruk darimu? Bagaimana mungkin wajahmu yang jelek itu lebih tampan daripada wajahku? Pada saat ini, Raja Iblis Naga Hijau menemui Raja Iblis Kelelawar Ungu untuk menyampaikan kekhawatirannya. Mereka semua adalah 10 Raja Iblis, dan meskipun mereka telah berpisah selama bertahun-tahun, mereka masih memiliki hubungan yang sangat erat. Lily melirik para iblis yang berbicara dan tidak menyela. Ia tahu hubungan antara kedua saudara ini sangat kuat. Meskipun ia adalah penguasa para iblis ini, ia tidak memiliki hubungan yang kuat dengan mereka karena mereka jarang menghabiskan waktu bersama. Tiba-tiba, Raja Iblis Singa memikirkan sesuatu dan berkata, Tuan muda, kelelawar ungu kecil juga memiliki kekuatan garis keturunan, Anda dapat membantunya membuka garis keturunan. Singa, maksudmu Tuan muda kita bisa membantuku membuka garis keturunan? Mata Raja Iblis Kelelawar Ungu berbinar terkejut. Raja Iblis Kelelawar Ungu adalah seorang seniman bela diri kuno yang secara alami memahami kekuatan darah. Ia kini berada di tingkat puncak orde pertama, jika ia bisa membuka garis keturunan, ia bisa menembus ranah Grandmaster. Raja Iblis Kelelawar Ungu, kemarilah, aku akan membantumu mengaktifkan garis keturunanmu.
King Feng Li tersenyum. Raja Iblis Kelelawar Ungu bergegas menghampiri King Feng Li dengan penuh semangat. Saat Lili King Feng menuangkan esensi vital ke dalam lencana penakluk, bayangan kelelawar raksasa tiba-tiba muncul. Kelelawar ini berwarna ungu, Raja Kelelawar. Ia dapat memerintah semua kelelawar di dunia dan dikenal juga sebagai kelelawar ungu. King Feng Li mengajarkan Raja Iblis Kelelawar Ungu cara membuka garis keturunan dengan lencana penakluk, yang memungkinkannya merasakan kekuatan darah leluhurnya. Raja Iblis Kelelawar Ungu sangat pintar. Tak hanya tampan, ia juga sangat berbakat. Hanya dalam sekejap, ia telah menguasai metode pembukaan garis keturunan. Ledakan. Energi dahsyat meledak dari Raja Iblis Kelelawar Ungu. Matanya berubah menjadi ungu, dan seluruh tubuhnya juga berubah menjadi ungu, dipenuhi energi dahsyat. Raja Iblis Kelelawar Ungu merasakan tubuhnya yang sangat kuat. Ia mengepalkan tinjunya dan meninju udara, menciptakan 10 lubang hitam pusaran. 10 lubang hitam pusaran setara dengan 10.000 kilogram gaya. Itu adalah tanda terobosan kerana Grandmaster. Suara mendesing. Raja Iblis Kelelawar Ungu menggerakkan tubuhnya dan terbang langsung ke ketinggian belasan meter. Setelah mencapai tingkat Grandmaster, ia mampu melakukan salto di udara dan juga sangat cepat, mencapai jarak belasan meter dalam sekejap mata. Orang-orang di sekitar menyaksikan dengan kagum kecepatan yang demikian cepat, terutama Raja Iblis Singa, yang berteriak keras, "Kelelawar ungu kecil, kau terlalu cepat, lebih cepat dariku." Mendengar Raja Iblis Singa masih memanggilnya kelelawar ungu kecil, Raja Iblis Kelelawar Ungu pun murka. Tubuhnya menyambar, memancarkan aliran petir ungu yang tiba di wajah singa dalam sedetik. Kekuatan Raja Iblis Kelelawar Ungu bagaikan listrik, langsung mencabut rambut Raja Iblis Singa. Sambil menyeringai, ia berkata, "Kalau kau berani memanggilku, kelelawar ungu kecil, lagi, aku akan terus mencabut rambutmu dan mengubahmu menjadi botak." Mendengar ancaman Raja Iblis Kelelawar Ungu, Raja Iblis Singa berteriak, tetapi kecepatannya tak lagi secepat Raja Iblis Kelelawar Ungu. Ia tak mampu mengejar Raja Iblis Kelelawar Ungu, ia hanya bisa diam di sana dan merajuk. Setelah kejadian tadi, Raja Iblis Singa takut memanggilnya, kelelawar ungu kecil, lagi. Ia benar-benar takut kalau semua rambutnya dicabut. Tanpa rambut, bagaimana mungkin ia masih dipanggil Raja Iblis Singa? Ia hanya akan menjadi Raja Iblis Botak. Rasanya pasti sangat tidak mengenakan, membayangkannya saja sudah membuatnya takut. Ding, ding, ding. Saat orang-orang tengah berbincang, suara nada dering cepat memecah keheningan. King Feng Li melihat teleponnya dan menyadari bahwa yang menelepon adalah Xian Ziqin. King Feng Li menekan tombol jawaban dan bertanya, "Nona Qin, Anda menelepon." "King Feng Li, aku punya kabar buruk. Kami diserang oleh sekelompok orang berpakaian hitam di hotel kami. Segel giok Kekaisaran 9 Naga telah dicuri." Wajah lembut Xian Ziqin dipenuhi kecemasan, nadanya sangat mendesak. Bab 896. Menaklukkan wanita Pulau Pasifik. "Nona Qin, pasukan seniman bela diri Huaxia punya peribunga, kau dan Feng Wuchao termasuk di antara seniman bela diri kuat lainnya. Bagaimana bisa segel giok Kekaisaran 9 Naga dicuri?" King Feng mengerutkan kening, dan merasa ada yang aneh dengan ini. King Feng yakin dengan kemampuan peribunga dan yang lainnya. Meskipun mereka tidak sekuat dirinya, mereka bukanlah orang lemah. Xian Ziqin menghela napas, "Kami sedang makan di aula hotel untuk merayakan kemenangan pasukan bela diri Huaxia. Segel giok Kekaisaran 9 Naga ditempatkan di dalam ruangan dan dijaga oleh Yi Hewang. Tak seorang pun menyangka orang-orang berbaju hitam akan menggunakan ilusi dan teknik liang untuk menyamar sebagai saya dan menipu Yi Hewang. Teknik buruk, ilusi." Ekspresi wajah King Feng berubah ketika mendengar kedua teknik ini. Di antara semua teknik, ilusi dan liang tidak terlalu merusak, tetapi keduanya sangat bagus untuk mencuri barang. Teknik liang mirip dengan zerg, seseorang dapat langsung menembus tanah di bawahnya, menggali dari satu tempat ke tempat lain. Teknik ilusi memungkinkan seseorang untuk mengubah penampilannya agar terlihat seperti orang lain. Namun, King Feng tahu bahwa teknik liang dan ilusi tampaknya digunakan oleh ninja Kepulauan Pasifik. Teknik ini tidak dipraktikkan oleh klan Kendo atau Karate. "Yoshiko, apakah kamu tahu tentang ilusi dan teknik liang?" King Feng berbalik dan bertanya pada Yoshiko Sato. Yoshiko mengangguk dan menjawab, "Guru, baik teknik ilusi maupun teknik liang dipraktikkan oleh kami, para ninja. Pencuri ninja terbaik di Kepulauan Pasifik kebetulan adalah paman saya, Bangau Terbang Sato." Yoshiko Sato mungkin adalah wanita dari klan ninja, tetapi sekarang dia adalah pelayan King Feng, jadi dia menceritakan semua yang dia ketahui. Mata King Feng membeku setelah mendengar ini. Ia sempat menduga Bangau Terbang Sato mungkin telah mencuri segel giok Kekaisaran 9 Naga, tetapi tentu saja tidak tanpa bantuan pasukan Kepulauan Pasifik lainnya. "Ayo, kita kembali ke hotel untuk mencari segel giok Kekaisaran 9 Naga."
King Feng tersenyum tipis dan bersiap untuk pergi bersama yang lain. Dia tahu, mencuri segel giok Kekaisaran Sembilan Naga dari Peribunga dan anggota kelompok lainnya tidak akan mudah. Pasukan Kepulauan Pasifik pasti telah mengirimkan ahli bela diri kuno yang kuat. Sebuah suara dingin menginterupsi saat King Feng ingin pergi, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa pergi? Di belakang mereka berdiri tetua kedua Sekte Kendo, Izu Nakano. Dua orang berdiri di samping Izu, satu tetua ketiga, Ono Izu, dan yang lainnya tetua berusia sekitar 80 tahun. Tetua ini mengenakan kimono dan berambut panjang seperti zaman dahulu, bukan potongan pendek modern. Namun, rambutnya yang panjang seputih sekarang. Meskipun usianya jelas terlihat tua, ia memiliki pipi kemerahan, berdiri tegak, dan berwibawa. Ekspresi Yoshiko Sato berubah saat melihat sesepuh berkimono itu. Guru, dia adalah Yugi Izu, Grandmaster Arai dari Sekte Kendo. Sekte Kendo terkejut setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Yoshiko Sato. Yoshiko Sato, kau kan nona muda klan ninja, bagaimana bisa kau jadi pelayannya? Ini memalukan, kau aib bagi klan ninja. Tetua kedua mengenali Yoshiko Sato dan geram dengan perilakunya. Yoshiko Sato telah membantu King Feng dari Huaxia, dan bahkan memberitahunya informasi sensitif, sungguh pengkhianat. Setelah mendengar ini, wajahnya yang menawan menjadi pucat, dan ia merasa tersiksa. Ia terluka oleh apa yang dikatakan tetua kedua, dan merasa malu. Yoshiko, aku tidak pernah menganggapmu sebagai pelayan, melainkan sebagai teman. Kata-kata lembut dari King King menghampiri Yoshiko. Ya, King Feng dulu memperlakukan Yoshiko seperti pembantu, tetapi setelah mereka menghabiskan waktu bersama, King Feng menemukan bahwa wanita ini sangat setia, suatu sifat yang mulia. Sekarang King Feng benar-benar melihat Yoshiko sebagai teman, dia tidak berbohong. Teman-teman. Yoshiko tersipu ketika mendengar kata-kata itu, jantungnya berdebar kencang menanggapi pernyataan King Feng bahwa mereka adalah teman. Di masa lalu, Yoshiko berada di atas semua orang dan sombong sebagai wanita klan ninja. Pria Kepulauan Pasifik tidak berarti apa-apa baginya, begitu pula pria Huaxia. Namun, seiring waktu yang dihabiskannya bersama King Feng, ia menyadari betapa pria Huaxia ini jauh lebih berkuasa daripada pria Kepulauan Pasifik. Ia lebih karismatik, sampai-sampai ia tergila-gila padanya. Ekspresi tetua kedua mengeras saat dia melihat respon Yoshiko. Lagi pula, Yoshiko adalah satu dari 4 wanita tercantik di Kepulauan Pasifik, dengan banyak pengikut, tetapi sekarang dia jelas tampak terpikat pada pria Huaxia ini. Tetua kedua sangat marah. Pulau Pasifik dulu menindas Tiongkok, tetapi sekarang dengan adanya angin sepoi-sepoi, Pulau Pasifik mengalami kemunduran. Pertama, Jinggang III yang kuat dan beberapa pria lainnya terbunuh, sekarang ia telah menaklukkan para wanita mereka. Aib bagi Pulau Pasifik, bagaimana mungkin seorang wanita Pulau Pasifik bersama seorang pria Huaxia? Tak hanya tetua kedua yang merasa sangat malu, tetua ketiga dan Grandmaster Arai juga merasa terhina. King Feng telah mencemooh harga diri maskulin mereka. Bahkan, King Feng mencium Yoshiko hingga membuat ketiga pria itu makin marah. Wanita Kepulauan Pasifik memang cantik, aku suka mereka, kata King Feng sambil tersenyum tipis kepada ketiga pria itu. King Feng sengaja melakukan ini untuk mengejek para pria itu. Ia tahu para pria itu sudah cukup sering menyiksa perempuan Huaxia, jadi ia menyiksa seorang perempuan Kepulauan Pasifik. Tentu saja tetua kedua, tetua ketiga, dan Grandmaster Formasi sangat marah melihat tindakan King Feng. Semua lelaki ini pernah menyiksa wanita Huaxia sebelumnya, tetapi sekarang King Feng menggoda wanita Kepulauan Pasifik mereka sendiri, hal ini membuat mereka marah sebagai lelaki Kepulauan Pasifik. King Feng, beraninya kau memperlakukan wanita Kepulauan Pasifik kami seperti itu. Aku harus membunuhmu hari ini, kata Grandmaster Arai Yugi Izu dengan niat membunuh yang dingin dan muram. Tuan Yugi, jangan buang-buang kata dengannya, lepaskan matriksnya dan bunuh dia, teriak tetua kedua dengan ekspresi muram. Yugi Izu mengangguk, dia mengangkat bendera hitam kecil dan berkata dengan dingin, susunan kabut, aktifkan. Tepat saat ia berbicara, kabut putih tiba-tiba muncul di sekitarnya. Kabut putih itu sangat aneh, tidak hanya muncul tiba-tiba, tetapi juga menyelimuti ruangan dengan sangat cepat, tiba-tiba semua orang terperangkap di dalamnya. Tidak seorang pun dapat melihat dalam jarak 20 cm, seperti orang buta yang terjebak dalam kabut putih aneh ini. Kalau seseorang berdiri sendirian di tengah kabut putih ini, ia tidak akan bisa melihat kakinya sendiri, apalagi melihat orang lain. Mist Arai, sebagaimana namanya, hadir dengan kabut yang sangat tebal sehingga menghalangi pandangan orang-orang yang terjebak di dalamnya. Penduduk Kepulauan Pasifik tidak memiliki Arai mereka sendiri, tetapi mereka pandai belajar. Semua pengetahuan Arai ini berasal dari Huaxia, dan dengan interpretasi mereka sendiri, pengetahuan tersebut menjadi Arai mereka sendiri. Tuan, kabut ini sangat aneh. Anda tidak bisa melihat siapapun saat terjebak di dalamnya,
tetapi mereka bisa melihat Anda. Anda harus waspada terhadap serangan mereka. Raut wajah Yoshiko berubah saat ia segera memberi tahu King Feng. Bab 897. Membunuh Master Mantra Arai. Yoshiko Sato memberitahu King Feng semua hal tentang kabut psikedelik, karena dia adalah penduduk Kepulauan Pasifik dan mengenal baik Grandmaster Arai Yugi Isu. King Feng mengangguk, tetapi matanya dingin. Kabut menghalangi sebagian besar pandangan dan hanya jarak 20 cm yang bisa dilihat. Ia bisa mendengar suara Yoshiko, tetapi tidak bisa melihat wajahnya. Ah! Yoshiko Sato menjerit. Ia dipukul dari belakang dan tubuhnya terpental, disertai cipratan darah yang besar. Yoshiko Sato, dasar jalang. Beraninya kau bersama pria Huaxia, suara tetua kedua menggema di balik kabut. Kabut itu diciptakan oleh Grandmaster Arai Yugi Isu, dan tetua kedua dan ketiga juga bersamanya. Mereka semua tahu cara kerja Arai, dan bisa melihat mereka yang terperangkap di dalamnya. King Feng, seperti orang buta, tidak dapat melihat sekelilingnya, tetapi lawan-lawannya dapat melihatnya, dan dengan mudah menyerangnya. Yoshiko, kamu baik-baik saja. Ekspresi wajah King Feng berubah dan dia bertanya dengan tergesa-gesa. Guru, saya baik-baik saja, harap berhati-hati. Yoshiko terdengar lemah, tetapi jelas peduli pada King Feng. Dasar jalang, beraninya kau punya perasaan pada pria Huaxia, geram tetua kedua. Tetua kedua ingin membunuh King Feng terlebih dahulu, tetapi tindakan Yoshiko membuatnya semakin marah, jadi dia memutuskan untuk membunuh Yoshiko terlebih dahulu, lalu kemudian King Feng. Tetua kedua dengan mudah menemukan Yoshiko dan meninjunya di dada, dan ini menyebabkan dia menjerit kesakitan lagi. Ekspresi wajah King Feng berubah dan matanya dipenuhi kekhawatiran saat mendengar Yoshiko menjerit lagi. Tetua, tolong bantu aku mengatasi kabut ini. Panggil Kaisar Malam Kegelapan dengan nada tertekan. Kaisar Malam Kegelapan berpikir sejenak dan berkata, kabut ini menghalangi pandanganmu, jadi coba tutup matamu. Titik Arai berada 15 meter di tenggaramu, itu bendera Arai yang dipegang Yugi Isu. Hancurkan bendera Arai, atau bunuh Yugi Isu, maka kabut akan menghilang dengan sendirinya. Setelah mendengar nasihat itu, King Feng memejamkan mata. Ia tahu penglihatannya tak berguna dalam kabut, dan harus mengandalkan perasaan dan pendengaran untuk menentukan jarak dan tindakannya. 15 meter ke arah tenggara. Wuss! Tubuh King Feng bergerak bagaikan kilatan petir, dan dia dengan cepat berlari 15 meter ke arah tenggara. Yugi Isu berdiri 15 meter di tenggara dengan bendera formasi yang melepaskan kabut putih. Tetua kedua melancarkan serangan, tetapi ketika tiba-tiba melihat King Feng menerjangnya, ia terkejut. Bagaimana mungkin King Feng bisa tahu posisiku? Dia bukan Grandmaster Arai, jadi bagaimana dia bisa tahu di mana titik kunci Arai itu? Meskipun Yugi Isu masih menolak untuk percaya bahwa King Feng telah menemukannya, ketika dia melihat King Feng menyerbu ke arahnya, dia ketakutan sehingga dia mundur dan bersiap untuk bersembunyi. Namun, kecepatan King Feng terlalu cepat. Ia meninggalkan jejak bayangan di udara saat melewati kabut. Yugi Isu tidak punya kesempatan untuk bersembunyi, dan King Feng sudah berada di depannya. Mati saja untukku, teriak King Feng dengan marah, lalu melemparkan tinju neraka cekik. Itu adalah seni tinju khusus tubuh api penyucian fana, sangat kuat dan seberat gunung. Keunikan dari tinju Strangle Hell adalah udara tidak dapat menahan kekuatan ini. Hal ini menciptakan lubang hitam raksasa tanpa dasar. Yugi Isu membatu saat merasakan teror yang menyebar dari tinju Strangle Hell. Dia hanya seorang Grandmaster Arai, jadi kemampuan bertarungnya tidak sekuat itu. Yugi Isu ingin melarikan diri, tetapi ia belum menyadari betapa cepatnya kekuatan King Feng. Ia ingin memohon, tetapi tinju King Feng sudah muncul di hadapannya. Sebelum ia sempat membuka mulut dan berbicara, tinju King Feng telah mendarat di tubuhnya. Bang! Tanpa kejutan apapun, tubuh Yugi Isu langsung meledak, dan hancur berkeping-keping. Bendera Arai jatuh ke lantai, tanpa goresan sedikitpun. Tak dapat disangkal, bendera Arai itu adalah permata yang berharga, tidak rusak bahkan di bawah hantaman dahsyat tinju Strangle Hell. Sobat, bendera formasi ini sangat berharga. Bendera ini bisa membantumu mempelajari mantra formasi, jadi sembunyikanlah. Suara Kaisar Malam Kegelapan terngiang di kepala King Feng. King Feng langsung mengklik dan mengambil bendera Arai untuk menyembunyikannya di balik bajunya. Ia harus melakukan riset tentang hal ini setelahnya. King Feng membunuh Grandmaster Arai hanya dengan satu pukulan, kabut itu kini tidak memiliki pengendali, dan dengan cepat menghilang dalam sekejap mata. King Feng melihat tetua kedua mengangkat tinjunya dan mengarahkannya ke kepala Yoshiko segera setelah kabut menghilang, ingin membunuhnya. Berani sekali kau, teriak King Feng dengan marah. Dentang. Dengan paksa, ia menarik pedang api merah dan menebasnya. Pedang itu berubah menjadi sinar hijau tajam yang merobek udara dan mengiris lengan tetua kedua.
Memercikkan. Tetua kedua menjerit mengerikan. Lengannya teriris tepat saat ia hendak menyerang Yoshiko. Rasa sakit yang menyiksa membuatnya pucat, dan ia gemetar tak terkendali. Peralatan spiritual tingkat tinggi itu mampu menyemburkan energi pedang yang dahsyat, bahkan seorang Grandmaster pun tak mampu menahannya. Kau membunuh Grandmaster Arai? Tanya tetua kedua dengan heran saat ia melihat kabut telah menghilang, dan Yugi Izu telah mati. Penting untuk diketahui bahwa Yugi Izu adalah satu-satunya Grandmaster Arai di Sekte Kendo. Ia sangat kuat dan Sekte Kendo menjadi keluarga terbesar di Kepulauan Pasifik berkat Grandmaster Arai ini. Namun kini, kekuatan terbesar yang diandalkan Sekte Kendo, Grandmaster Arai mereka, telah dibunuh oleh King Feng. Mata tetua kedua dipenuhi ketakutan. Grandmaster Arai yang kau sebut-sebut itu terlalu lemah, dia bukan tandinganku. King Feng tersenyum dingin dengan nada meremehkan. Sialan. Dia salah satu anggota terkuat Sekte Kendo kita, bagaimana mungkin dia jadi yang terlemah di matamu? Bibir tetua kedua bergetar hebat, dia ingin sekali membunuh King Feng. King Feng tersenyum ringan, tubuhnya bergetar dengan niat membunuh saat dia berjalan mendekati kedua pria itu. Apa yang kau inginkan? Ekspresi tetua kedua berubah saat dia bertanya karena ketakutan. Sebagai tetua kedua Sekte Kendo, ia seharusnya tidak takut, tetapi kekuatan King Feng terlalu besar. Ia benar-benar ketakutan, lagi pula, sang Grandmaster Arai telah mati di hadapannya. Apa maksudmu? Tentu saja aku akan membunuhmu. King Feng tersenyum dingin, ia bertanya-tanya apakah tetua kedua ini idiot. Ia menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu. Kalian semua sudah bertekad untuk membunuhku. Sekarang giliranku untuk membunuh kalian, kenapa kalian malah bersikap ketakutan seperti ini? King Feng, aku tetua kedua Sekte Kendo, kau tak bisa membunuhku, kata Nakano Izu, wajahnya memucat. Setelah mendengar ini, King Feng menatapnya dengan jijik. Pria itu telah memamerkan kekuatannya, membunuh siapapun yang diinginkannya, dan benar-benar kehilangan kendali. Sekarang giliran kematiannya, dan ia terus-menerus memohon, betapa menyedihkannya dia. Akankah King Feng membiarkannya lolos? Tentu saja tidak. Bab 898. Pergi ke klan ninja. Nakano Izu, bersiaplah untuk mati. King Feng tersenyum dingin sambil menghunus pedang panjang di tangannya. Pedang itu memancarkan sinar energi pedang yang memenuhi seluruh ruangan. Memercikkan. Nakano Izu langsung terpenggal, matanya masih dipenuhi rasa ngeri saat dilempar 10 meter ke udara. Terlalu cepat, pedang itu terlalu cepat. Itulah pikiran terakhir dan satu-satunya yang terlintas di benak Nakano Izu. Selain rasa ngeri, ia merasakan sedikit penyesalan sebelum ajal menjemputnya. Ia menyesal telah menyinggung si licik, si Li King Feng. Tetua ketiga, Ono Izu, sangat ketakutan ketika menyaksikan pemenggalan kepala tetua kedua. Ia belum pernah melihat orang sekuat itu. Kekuatan King Feng bahkan melampaui imajinasinya. Tetua ketiga tahu bahwa King Feng bahkan lebih kuat daripada pemimpin Sekte Kendo karena bahkan guru mereka tidak dapat memenggal kepala tetua kedua dengan satu tebasan pedangnya. Wus! Tetua ketiga berbalik dan melarikan diri tanpa sepatah kata pun. Ia tahu bahwa ia bukan tandingan King Feng, jadi melarikan diri adalah satu-satunya pilihannya. Memercikkan. Namun, tetua ketiga hanya mengambil 2 langkah sebelum dia dipenggal oleh King Feng juga. 2 tebasan pedang, hanya itu yang dibutuhkan King Feng untuk membunuh kedua tetua Sekte Kendo. Semua orang terkejut, terutama Yoshiko Sato. Lagi pula, ia tahu betapa kuatnya kedua tetua ini karena ia berasal dari Kepulauan Pasifik dan merupakan bagian dari klan ninja. Mereka sama kuatnya dengan ayahnya, tetapi tetap saja bukan tandingan bagi King Feng. Saat itu, Yoshiko merasa sedikit lega. Untungnya, dia adalah pelayannya. Jika dia musuhnya, dia juga akan dibunuh. Tidak, aku bukan lagi pelayannya, aku temannya, dan dia baru saja menciumku. Yoshiko teringat bagaimana King Feng mencium bibirnya, dan wajahnya yang manis memerah. Sehebat apapun wanita itu, saat berhadapan dengan gebetannya, ia akan tetap merasa malu atau malu. Sayangnya, King Feng tidak memperhatikan ekspresinya. Setelah merawat luka Yoshiko, King Feng membawa semua orang pergi dan menuju Hotel Sakura. Tentu saja, King Feng harus mengambil kembali segel giok Kekaisaran 9 Naga yang dicuri, harta karun Huaxia yang berharga. Hotel Sakura adalah hotel terbesar di Pulau Pasifik. Hotel ini berperingkat bintang 5, sungguh indah, dan terbuat dari kaca bening dengan bunga sakura yang diawetkan di dalamnya. Ketika King Feng dan pengikutnya tiba di Hotel Sakura, Xian Ziqin sedang menunggu di sana bersama yang lainnya. Nona Qin, di mana Direktur Chao? Tanya King Feng ketika menyadari Direktur Biro Keamanan Khusus menghilang. Wajah cantik Xian Ziqin berkerut saat ia berkata, segel giok Kekaisaran 9 Naga adalah harta nasional. Setelah dicuri,
Manajemen Puncak Huaxia murka. Mereka menelepon untuk menuntut pengembalian segel itu dengan selamat, jadi Direktur Feng Wuchao bersama peri bunga pergi mencari di tempat-tempat paling mencurigakan di Kepulauan Pasifik. King Feng mengangguk. Tentu saja dia tahu kenapa Huaxia akan marah, segel giok Kekaisaran Sembilan Naga adalah harta nasional. Segel itu pernah dicuri oleh penduduk Kepulauan Pasifik sebelumnya, dan disimpan di Kepulauan Pasifik sampai King Feng mendapatkannya kembali di kompetisi seni bela diri kuno benua naga. Sekarang setelah segel itu dicuri lagi, tidak sulit untuk melihat kenapa mereka marah. Qin Xianzi juga khawatir karena alasan yang sah. Para pencuri itu telah mencuri segel dengan menyamar sebagai Xianzi, mereka menipu Wang Yihe dan penjaga segel lainnya, jadi dia merasa agak bersalah. Jangan khawatir, Nona Qin, aku akan mengambil segel itu, kata King Feng tegas. Dia tidak hanya membantu Xianzi, dia juga ingin berjuang untuk Huaxia. Pulau Pasifik selalu mengincar Tiongkok, tetapi kali ini tidak. King Feng akan melampiaskan amarahnya pada Pulau Pasifik untuk menunjukkan patriotismenya. Yoshiko, ayo, bawa aku ke klan ninja, kata King Feng sambil tersenyum tipis kepada Yoshiko Sato. Yoshiko telah memberitahunya bahwa pamannya, Flying Crane Sato, adalah pencuri nomor 1 di Kepulauan Pasifik. Ia adalah tersangka terbesar, karena ia ahli dalam ilusi dan metamorfosis. Ada 5 keluarga besar di Kepulauan Pasifik, tetapi hanya 4 yang berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri kuno benua naga. Keluarga ninja tidak berpartisipasi, jadi King Feng tidak mengenal mereka dan membutuhkan bimbingan Yoshiko. Tentu saja, selain klan ninja, King Feng masih belum bertemu satu keluarga lagi. Yaitu, Sekte Pedang Iblis. Mereka adalah keluarga misterius dari Kepulauan Pasifik, dengan pengaruh yang sangat besar, tetapi belum pernah berkonflik dengan King Feng. Aku akan ikut denganmu, aku harus membuktikan bahwa aku tidak bersalah, kata Xianzi sambil mengerucutkan bibir merahnya. Meskipun Xianzi tidak bersalah atas pencurian segel tersebut, ia merasa kesal karena pencurinya menyamar sebagai dirinya. Ia bersumpah akan menemukan segel tersebut dan menghukum siapapun yang mencurinya. King Feng mengangguk. Ia mengantar Yoshiko dan Xianzi ke klan ninja, sementara yang lain menginap di Hotel Sakura. Sebagai salah satu dari 5 sekte terbesar di Kepulauan Pasifik, klan ninja selalu tetap misterius karena ninja adalah praktisi bela diri kuno yang istimewa dan unik di Kepulauan Pasifik yang tidak ada di tempat lain. Meskipun klan ninja tidak memiliki kapasitas serangan yang sama seperti sekte Kendo, teknik siluman dan ilusi mereka adalah yang terbaik di Pulau Pasifik. Sekarang di dalam ruang tamu klan ninja. Ada 5 orang di dalam ruang tamu, Maiko Sato sang pemimpin klan ninja di dataran tinggi, dan di sampingnya duduk saudaranya, Flying Crane Sato. Flying Crane Sato adalah pria parubaya berwajah tirus, bermata kecil, dan berjari-jari kecil. Ia memiliki semua ciri fisik pencuri ulung, dengan tubuh rampingnya ia dapat dengan mudah menembus celah-celah. Di bawah Flying Crane Sato duduk 3 tetua lainnya. Satu tetua senior sekte Kendo, yang lain tetua senior sekte Karate, dan yang ketiga tetua senior sekte Samurai. Namun sekte Pedang Iblis tidak hadir karena mereka mempunyai konflik dengan 4 sekte besar lainnya. Dimanapun mereka berada, mereka tidak selalu bisa sependapat karena kepentingan pribadi. Karena kepentingan pribadi mereka, sekte Pedang Iblis tampaknya tidak berinteraksi dengan 4 sekte lainnya. Flying Crane Sato merupakan adik dari Master Klan Ninja dan tetua senior Klan Ninja. Bangau terbang, apakah kau mendapatkan segel giok Kekaisaran Sembilan Naga? Tanya Maiko Sato sambil tersenyum. Saudaraku, aku susah payah mendapatkan anjing laut ini, kata Bangau terbang sambil tersenyum percaya diri. Lalu dari dalam bajunya, Flying Crane mengeluarkan segel giok Kekaisaran Sembilan Naga. Bangau terbang, kau sungguh pantas disebut pencuri ahli tingkat atas di Pulau Pasifik. Kau berhasil mencuri segel dari orang-orang Huaxia itu. Ucap para tetua senior sekte lain sambil tersenyum. Kalau soal kekuatan, mereka semua lebih kuat daripada Flying Crane, tapi kalau soal pencurian dan ilusi, bahkan jika semuanya digabungkan, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan Flying Crane. Pencuri ulung di Kepulauan Pasifik ini terkenal di seluruh negeri. Konon, ia bahkan berhasil mencuri pakaian kaisar. Setengah jam kemudian, King Feng tiba di klan ninja bersama Yoshiko dan Xianzi. Namun, penjaga di luar menghalangi mereka dan tidak mengizinkan mereka masuk. Bab 899. Yoshiko Sato hancur. Para penjaga menghalangi King Feng bersama Yoshiko Sato dan Xianzi Qin, dan mereka, terutama Yoshiko, merasa marah karena diperlakukan seperti itu. Yoshiko adalah wanita dari klan ninja, bagaimana dia bisa dihalangi masuk? Kau tidak mengenaliku. Biarkan aku masuk, kata Yoshiko dingin dengan wajah muram. Ia yakin orang-orang ini mengenalnya, karena mereka sering bertemu. Nona, guru senior telah memerintahkan kami untuk tidak mengizinkan Anda masuk, karena Anda telah menjadi pelayan seorang pria Huaxia.
Anda telah dikeluarkan dari klan karena mempermalukan nama sekte, dan Anda tidak akan pernah diizinkan masuk kembali, kata penjaga itu dingin sambil mengerutkan kening. Wajah Yoshiko yang menarik berubah muram ketika mendengar ini. Ia tumbuh besar di dalam sekte yang juga merupakan rumahnya, sehingga ia sangat terikat dengan sekte tersebut. Namun, karena Yoshiko telah memperlakukannya seperti gurunya, ia diusir dari rumah yang membesarkannya. Ia kini menjadi tunawisma. Wajah Yoshiko yang menawan memucat saat hatinya hancur. Kenyataan bahwa ayah dan keluarganya telah meninggalkannya begitu menyiksanya. Melihat Yoshiko yang pucat pasi, King Feng tak berkata sepatah kata pun. Ia hanya menggenggam tangan Yoshiko dan menggenggam tangan mungilnya yang lembut untuk memberinya kekuatan. Tak peduli bagaimana Yoshiko sebelumnya, yang penting sekarang adalah Yoshiko adalah teman King Feng, dan keluarganya telah meninggalkannya karena membantunya. Dia harus menghiburnya. Aku baik-baik saja, masuk saja dan ambil segel giok Kekaisaran Sembilan Naga, kata Yoshiko Sato yang pucat dengan seluruh tenaga yang tersisa. King Feng mengangguk dan tidak tahu harus menjawab apa. Mungkin hanya waktu yang bisa menyembuhkan luka di hati Yoshiko. Berhenti, aku sudah bilang ini klan ninja. Tidak ada yang diizinkan masuk, kata penjaga itu saat melihat King Feng mendekat. Bang! Tanpa sepatah kata pun, King Feng meninju penjaga itu hingga pingsan. Penjaga lainnya menyerang King Feng saat mereka melihat rekan mereka terjatuh, tetapi mereka juga pingsan akibat pukulan cepat King Feng. King Feng tidak membunuh penjaga pintu demi Yoshiko. Lagi pula, mereka berasal dari klan ninja, dan King Feng membiarkan mereka hidup hanya karena Yoshiko. Bersama Yoshiko dan Xianzi, mereka melangkah masuk ke dalam rumah besar itu. Yoshiko Sato tinggal di rumah besar itu, jadi wajar saja jika dia sangat akrab, tidak butuh waktu lama baginya untuk menuntun mereka ke ruang tamu. Tepat saat Yoshiko mendorong pintu ruang tamu, King Feng melihat segel giok Kekaisaran Sembilan Naga di tangan bangau terbang Sato. Wajahnya menjadi dingin. Klan ninja ternyata mencuri segel itu. Mereka yang berada di ruang tamu terkejut melihat Yoshiko telah membawa masuk King Feng dan Xianzi saat mereka semua menoleh ke arah mereka. Paman bangau terbang, tolong kembalikan segel itu kepada Tuan. Dia akan membiarkanmu hidup, kata Yoshiko kepada pamannya. Flying Crane telah mencuri segel tersebut, jadi dalam buku milik King Feng, ia harus dibunuh. Namun, Yoshiko cukup dekat dengan pamannya, jadi ia mencoba meyakinkannya untuk menyerahkannya dengan harapan bisa menyelamatkannya. Yoshiko, mereka semua bilang kau telah menjadi pelayannya, aku tak mau mempercayainya sebagai pamanmu. Kau seorang wanita dari klan ninja, dengan didikan paling bergengsi, tapi sekarang aku yakin. Beraninya kau menyuruhku melepaskan segel itu. Mustahil. Bangau terbang menatap keponakannya dengan sangat kecewa. Master klan ninja, Maiko Sato mengerutkan kening sambil berkata dengan dingin, Yoshiko, kau putriku, jadi jika kau mengecam hubunganmu dengan King Feng, kau boleh kembali, dan aku akan memaafkan ketidaktahuanmu. Ayah, suruh paman mengembalikan segel itu. Aku tidak akan mengkhianati tuanku, dan paman bukan tandingannya. Yoshiko memohon pada ayahnya. Orang lain mungkin tidak tahu kekuatan King Feng, tetapi Yoshiko tahu. Ayah dan pamannya, bahkan guru senior klan ninja, kakeknya, mungkin bukan tandingan King Feng. Yoshiko memohon kepada ayah dan pamannya untuk kebaikan sekte tersebut, tetapi keduanya dengan dingin menolak. Tiga tetua senior lainnya dari sekte Kendo, Samurai, dan Karate semuanya mengejek mereka. Yoshiko Sato, kau bukan hanya wanita dari klan ninja, kau juga salah satu dari 4 wanita tercantik di Kepulauan Pasifik. Bagaimana mungkin pria Huaxia bisa menaklukkanmu? Kau benar-benar memalukan, dasar jalang. Tetua Kendo itu menatap Yoshiko dengan penuh kebencian. Wajah Yoshiko memucat ketika mendengar ini, ia telah mengkhianati keluarga dan negaranya demi menjadi pelayan King Feng. Ia sangat sedih dan menangis setelah dimarahi. Jangan menangis, Yoshiko. Aku akan menghukum orang tua itu untukmu. King Feng dengan lembut menyeka air mata dari wajah Yoshiko. Tetua senior Kendo itu memanggil Yoshiko dengan sebutan jalang, yang juga berarti mengutuk King Feng, karena King Feng adalah guru Yoshiko, bukan, dia sekarang adalah temannya. King Feng Li, dasar babi Tiongkok. Beraninya kau membunuh Saburo Isu. Beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini. Bersiaplah untuk mati hari ini. Tetua Kendo itu mengutuk King Feng. Dia memiliki rasa benci yang alami terhadap orang-orang Huaxia, dan membunuh banyak pria Huaxia di masa mudanya. Tatapan mata King Feng dingin saat dia menghampiri sesepuh senior Kendo dan menamparkan wajahnya. Tamparan. Saat telapak tangannya mendarat di wajah tetua senior Kendo, tamparan itu terdengar di seluruh aula ruang tamu. Kamu sudah tidak muda lagi, tapi kamu masih belum belajar menghormati orang lain. Aku akan menamparmu karena ayahmu, kata King Feng dingin sambil tersenyum. Kau babi Huaxia. Beraninya kau menamparku.
Tetua Kendo senior itu menutupi wajahnya yang bengkak, matanya dipenuhi amarah. Dia adalah tetua senior Kendo, sangat kuat, dan memegang jabatan terkemuka di Kepulauan Pasifik. Tapi sekarang, dia hanya ditampar di depan penonton. Ini benar-benar penghinaan. Dia harus melawan. Namun, tetua senior Kendo itu lupa, ia sudah berada di puncak alam Grandmaster, dan dengan mudahnya, ia menamparnya. Hal itu membuktikan bahwa King Feng jelas lebih kuat darinya, tetapi ia terlalu marah hingga tidak menyadarinya. King Feng Li, aku akan memenggal kepalamu dan menendang-nendang kepalamu seperti bola, kata tetua Kendo senior itu dengan wajah muram. Dia telah membunuh semua pria Huaxia yang telah menyinggung perasaannya, beberapa di antaranya dia ubah menjadi bola sepak. Kau ingin mati begitu? Kalau begitu, aku akan menghabisimu. Wajah King Feng menjadi dingin karena amarahnya yang membara. Tetua senior Kendo ini telah menyerang titik sensitif King Feng dengan mempermalukan pria Huaxia, jadi King Feng harus membunuhnya. Bab 900. Patriark Sekte Ninja. King Feng menaruh pedang merah menyala di depan dadanya, dan dengan jentikan pergelangan tangan kanannya, sinar energi pedang membubung tinggi dari langit dan menyerbu ke arah sesepuh senior Sekte Kendo. King Feng harus membunuh pria vulgar yang mengutuk dia dan Yoshiko. Pedang merah menyala itu bergerak dengan kecepatan tinggi, bagaikan kilatan petir merah yang dengan ganas membelah udara sejauh 10 meter, dan langsung menuju kepala sesepuh senior Kendo itu. Wajah tetua senior Kendo berubah drastis saat dia merasakan kekuatan pedang merah menyala itu, dan dia segera mengeluarkan pedang panjangnya untuk melawannya. Sebagai tetua senior Sekte Kendo, ia memiliki pedang panjang spiritual tingkat menengah yang sangat kuat. Ia mengayunkan pedang panjang spiritual itu, melepaskan energi pedangnya yang dahsyat, dan menyerang pedang merah menyala itu. Bam! Kedua pedang itu beradu di langit, dan tiba-tiba pedang panjang spiritual milik sesepuh senior Kendo patah menjadi dua. Pedang panjang tetua Kendo itu merupakan senjata spiritual tingkat menengah, tetapi masih belum sebanding dengan senjata spiritual tingkat atas milik King Feng. Wajar saja, pedang itu terbelah dua saat berhadapan dengan pedang superior milik King Feng. Wajah sesepuh senior Kendo berubah drastis menjadi ketakutan setelah dia menyaksikan hancurnya pedang spiritual tingkat menengahnya. Ia bukan orang bodoh, dan tentu saja tahu betapa dahsyatnya perangkat spiritual itu. Terlebih lagi, ia tahu bahwa hanya perangkat spiritual di atas tingkat atas yang dapat menghancurkan perangkat tingkat menengah. Kekalahan tak terelakkan baginya. Memotong. Pedang merah berapi milik King Feng tanpa ragu menghancurkan pedang panjang lawan, dan langsung memenggal kepala lawan. Kepala yang terpenggal itu berterbangan di udara dan menyemburkan darah kemana-mana. Tetua senior Sekte Kendo telah meninggal. Apa? Tetua senior Sekte Kendo terbunuh dalam satu tebasan, para saksi di ruang tamu tersentak ngeri, wajah mereka pucat pasi, dan tubuh mereka gemetar. Tetua senior Sekte Kendo dikenal sebagai kekuatan yang terkenal di Kepulauan Pasifik, bahkan mungkin masuk dalam 10 besar, tetapi ia kini telah dibunuh oleh King Feng hanya dengan satu tebasan. Seberapa kuatkah kekuatan yang dimiliki oleh King Feng, sehingga ia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan? Keheningan memenuhi ruangan. Tetua senior Sekte Karate, Tetua senior Sekte Bushido, dan Ketua Klan Ninja beserta tetua seniornya tercengang. Di antara mereka, para tetua senior Karate dan Bushido adalah yang paling ketakutan. Mereka baru saja mengutuk Yoshiko Satao dan King Feng, dan sekarang tetua senior Kendo telah dibunuh secara brutal. Mereka tahu nasib yang sama akan menimpa mereka. Setelah memenggal kepala tetua Kendo, ia melihat tetua Bushido dan Karate di hadapannya. Ia tidak bersimpati kepada kedua keluarga ini, dan karena mereka menentangnya, mereka harus dibunuh. Tebas, tebas. Sekali lagi, King Feng melancarkan pedang api merahnya. Sebelum keduanya sempat bereaksi, kepala mereka terpenggal, dan tubuh mereka jatuh ke tanah. Para tetua senior Bushido dan Karate mungkin terlihat kuat di mata orang lain, tetapi bagi King Feng, mereka lemah dan dapat dengan mudah dibunuh. Kecuali seorang kultivator muncul, King Feng tidak terkalahkan. Hanya butuh 3 tebasan dari King Feng untuk membunuh para tetua senior Kendo, Karate, dan Bushido. Ruang tamu dipenuhi bau darah yang menyengat. Wajah Maiko dan Flying Crane Sato memucat setelah menyaksikan kematian para tetua senior dari 3 sekte. Kekuatan mereka hanya setara dengan 3 tetua senior, jadi jika King Feng dengan mudah membunuh para tetua senior, maka ia juga bisa dengan mudah membunuh mereka. Bangau terbang, kembalikan segel itu ke King Feng dan minta maaf. Sebuah suara tua tiba-tiba berbicara. Seorang tetua datang dari belakang. Ia sangat tua, berambut seputih salju dan berjanggut tebal, tetapi ia berjalan tegak dengan kekuatan dan kewibawaan yang luar biasa. Ayah, kenapa kau datang? Tanya Maiko Sato dengan tergesa-gesa, raut wajahnya berubah saat melihat orang tua itu. Tetua ini tidak lain adalah kakek Yoshiko Sato, patriark klan ninja.
Patriark klan ninja yang sudah tua telah hidup bertahun-tahun dan bertemu banyak individu berbakat. Namun, ia belum pernah melihat seorang jenius seperti King Feng, sehingga kata, jenius tidak cocok, dan setan, lebih tepat. Tetua itu tidak sesederhana itu. Ia sangat kuat sebagai seorang kultivator setengah langkah. Namun, energi di tubuh King Feng membuatnya ketakutan. Sang tetua tahu bahwa 3 tetua sekte senior lainnya telah terbunuh. Jika klan ninja tidak meminta maaf atau mengakui kekalahan, maka kematian tak terelakkan. Untungnya, tidak seperti sekte lain, mereka memiliki Yoshiko Sato di pihak mereka. Meskipun dia diusir, dia tetaplah seorang wanita dari klan ninja, dan hubungannya dengan King Feng sangat baik. King Feng tidak akan membunuh mereka demi Yoshiko. Tidak dapat disangkal, tetua ini memang cerdas, ia tahu bahwa King Feng menahan diri demi Yoshiko, kalau tidak, ia pasti sudah membunuh semua petinggi klan ninja. Bangau terbang Sato awalnya enggan, tetapi ayahnya telah memberi perintah. Ia mengembalikan segel itu kepada King Feng dengan enggan. Maaf, seharusnya aku tidak mencuri segel giok Kekaisaran 9 Naga milik Huaxia. Maafkan aku. Bangau terbang membungkuk meminta maaf. Flying Crane merasa terhina, dia adalah pencuri kelas atas Kepulauan Pasifik dan tetua senior klan ninja, tetapi sekarang dia harus tunduk pada seorang pria Huaxia dan meminta maaf. King Feng mengambil segel giok Kekaisaran 9 Naga dan berkata, kamu seharusnya bersyukur karena kamu adalah paman Yoshiko, atau aku akan membunuhmu. Petik 2. Lalu, King Feng menoleh ke arah tetua dan berkata, kau pintar, aku akan melepaskan klan ninjamu kali ini, demi Yoshiko. Kuharap kau sudah belajar dari kesalahanmu, dan jangan melawanku, atau aku akan membunuhmu. Ekspresi tetua itu berubah karena ia marah dengan kata-kata King Feng. Bagaimanapun, ia adalah guru senior klan ninja dan belum pernah dipermalukan seperti ini, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa, karena ia tidak bisa melihat apa yang dikatakan oleh King Feng. King Feng mengambil segel dan membawa Yoshiko dan Xianzi pergi dari rumah ninja. Ayah sudah melewati puncak alam Grandmaster, ayah hanya seorang kultivator setengah langkah, kenapa ayah tidak membunuh King Feng saja, keluh Maiko Sato. Dia sangat terhina ketika Flying Crane dipaksa meminta maaf kepada King Feng. Sang tetua mengerutkan kening dan berkata, saya seorang kultivator setengah langkah, tetapi saya merasakan energi tak terbatas dari King Feng, jenis energi dari seorang kultivator sejati. Namun, energi kultivasi yang dirasakan tetua itu bukan berasal dari King Feng, melainkan dari Kaisar Malam Kegelapan. Kaisar tahu bahwa tetua itu adalah kultivator setengah langkah, jadi ia melepaskan esensi vital untuk mengintimidasi tetua itu. Bangau terbang Sato langsung terdiam setelah mendengar ini. Ia adalah seorang praktisi bela diri kuno, jadi ia tahu betapa hebatnya para praktisi kultivasi diri. Mereka berada di planet yang sangat berbeda dalam hal kekuatan. Ponselnya berdering begitu mereka keluar. Itu dari Ruyan Liu, dia akan melahirkan bayinya hanya dalam sehari, dan memintanya untuk kembali. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.